PPNPN. Oke, selanjutnya, nah ini kalau kita lihat siapa sih usernya gitu. Nah, pasti setiap aplikasi itu punya namanya, biasanya disebut dengan role and responsibility. Role-nya itu perannya sebagai apa, tanggung jawabnya ngapain aja sih. Gitu. Ini kalau lihat usernya sendiri, itu ada admin. Nanti kita akan belajar nih satu poin di sini. Pertemuan sekarang kita fokus di admin sendiri. Di admin ini fungsinya itu untuk men-setup aplikasi awal. Itu baik nanti kita ngatur siapa nih jadi usernya PPK, siapa yang jadi usernya PPSPN, dan satu aplikasi satu dimungkinkan untuk satu lebih dari satu PPK. Itu biasanya seperti apa? Nanti kalau bendahara punya pembantu bendahara penerimaan, pengeluaran, nanti punya staf bendahara atau enggak, itu nanti bisa di-setup semuanya di modul admin ini gitu. Jadi memang adminnya cakupannya banyak banget gitu loh. Kemudian PPSPM, di sini ada SPM dan PD harian itu yang dikelola di sana. Kemudian juga untuk PPK itu kan nanti terkait dengan kontrak, gitu kan, kemudian SPP itu semua nanti akan dikelola oleh PPK. Jadi memang modul admin ini akan men-setup misalnya kayak nomor SPM, padahal nomor SPM bisa diatur tuh untuk jeniskan sekian, nomornya mulai dari sekian, jeniskan sekian dari sekian, kemudian nomor kontrak seperti apa, itu nanti semuanya dikelola oleh modul admin. Jadi modul admin ini menurut saya pribadi cukup penting, gitu kan, cukup penting karena dia akan mengelola semua role yang ada di satu tersebut, gitu, di aplikasi satu. Nah, berikutnya sudah habis ceritanya. Jadi begitu aja dari saya. Nanti kalau untuk teknisnya di aplikasi di modul admin sendiri nanti akan dibawakan lebih teknis lebih lanjut oleh Mas Taufik. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya dan yang meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami. Kan belajar ini sama-sama, masukan juga buat kami menunjukkan mana yang kurang dari kami, dan dan kita step basicnya itu aplikasi Sakti ke depan. Demikian Bapak Ibu sekalian, nanti selanjutnya akan saya serahkan ke Mas Taufik untuk paparan materi berikutnya. Terima kasih. Kita kan yang mutar gitu ya, kasih. Ya, kita juga ini. Pertama terkait dengan referensi, kode kementerian, unit, lokasi, dan satker, khususnya untuk potongan SPP maupun potongan SPM di 2102. Yang penting di sini 2102 Bapak Ibu ya, karena di sini ada terkait dengan tabel PPNPN, penambahan referensi UMK, upah minimum kabupaten atau upah minimum regional. Selanjutnya ada SAS 2103, perbaikan perekaman BPP dan setting bendahara penerimaan, penyesuaian SPM, SPP khususnya bansos, SPM IBA, dan lainnya. Kemudian SAS 2104, perbaikan perekaman BPP, setting bendahara penerimaan,
penyesuaian SPP, SPM Bansos, SPM IBA lainnya, kemudian penyesuaian referensi kode akun dan lainnya. Nah, terakhir di SAS 2105 Bapak Ibu yang baru di 2 minggu lalu rilis, adapun update-nya berupa penyesuaian perekaman supplier, SPM, SPP, escrow dan lainnya, penyesuaian LPJ, BLU Silabi, validasi SPM, SPP, TUP, dan yang terpenting adalah penyesuaian perekaman rekening virtual. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan rekening virtual ini, bisa kami sampaikan sekilas bahwa Bapak Ibu dalam rangka perekaman rekening virtual ini nanti akan direkam di modul Silabi, khususnya di Silabi pengeluaran. Cuma pada kesempatan kali ini kita belum masuk ke ranah modul Silabi ya Bapak Ibu sekalian, kita masih fokusnya ke ranah modul admin. Untuk modul PPK dan PPSPM dan Silabi akan kita jadwalkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, gitu ya Pak? Ya? Kita rencananya mungkin dalam tiap minggu kita akan lakukan refreshment atau penyegaran atau BIMTEK per modul. Pada kesempatan minggu ini kita fokus ke modul admin, minggu depan dan minggu selanjutnya kita akan lebih fokus ke PPK, PPSPM, modul Silabi, penerimaan ataupun pengeluaran. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita mungkin lebih baiknya kita langsung masuk ke praktikum ya. Ini sudah masuk ke praktikum sih Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini khususnya operator ya, operator SAS, aplikasinya sudah terinstall semua ya Bapak Ibu ya. Otomatis ya karena sudah hampir sebagian besar telah mengajukan uang persediaan ke KBPN. Cuma untuk pada kesempatan kali ini kita akan flashback mulai dari instalasi aplikasi SAS. Nah, di folder yang saya siapkan ini sudah lengkap ya Bapak Ibu ya, mulai dari installer SAS itu sendiri, kemudian ada update mulai dari SAS 2101 sampai dengan 2105. Oh iya Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan lagi, saya garis bawahi bahwa dalam rangka update aplikasi SAS, kami harapkan Bapak Ibu dalam melakukan update harus dalam urutan yang sesuai Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu telah melakukan telah melakukan install aplikasi SAS 2021, dilanjutkan dengan update 2101, 2102 dan seterusnya. Jadi kami harapkan dalam update aplikasi SAS ini tidak random ya, tidak acak ya. Jadi contoh dari 2101 kemudian Bapak Ibu langsung beralih ke 2103 atau langsung ke 2105. Kami harapkan dalam update aplikasi SAS ini, Bapak Ibu melakukannya secara berurutan. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam mendapatkan update aplikasi SAS ini, bisa menghubungi ke KBPN, baik itu melalui WA atau telepon, nanti kami akan kirimkan, atau kemarin kami kirimkan linknya di grup liaison officer, di grup LO, jadi Bapak Ibu silakan melakukan unduh aplikasi berdasarkan link yang telah kami share. Oke, Bapak Ibu, kita mulai praktek Bapak Ibu ya terkait dengan aplikasi SAS ini, mulai dari installer aplikasi. Nah ini saya Bapak Ibu lihat di aplikasi di PPT PowerPoint yang kami share ini. Jadi ada dua macam file dalam penginstalan aplikasi SAS ini. Pertama adalah installer aplikasinya sendiri, dan yang kedua adalah installer database dari SAS itu sendiri. Oke, kita coba ya installer Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada
ada dua Bapak Ibu ya, dua file, ada install aplikasi SAS 2021 dan ada install database SAS 2021. Jadi kita pilih yang aplikasi dulu Bapak Ibu ya, kita klik kanan, kemudian kita install. Yes. Oke. Nah, nanti akan diarahkan ke kotak dialog seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti default dari aplikasi SAS 2021 ini otomatis akan ada di folder C. Di folder C, di drive C dengan tujuan folder aplikasi SAS 2021. Jadi Bapak Ibu tinggal next, install. Mungkin bagi Bapak Ibu operator yang sudah lama berkecimpung di SAS ini, mungkin hal ini sudah jadi hal yang biasa ya, tiap tahun dilaksanakan mulai dari SAS sebelumnya sampai dengan terakhir SAS versi 2021. Oke, ini untuk setup MySQL-nya, Bapak Ibu tinggal next saja. Oke, finish. Untuk install aplikasinya sudah selesai, kita lanjutkan dengan installer database-nya Bapak Ibu ya. Internet connection unstable. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita telah melakukan install aplikasi SAS. Tadi sudah terdefault di C, foldernya aplikasi SAS 2021. Di sini kita bisa lihat filenya, nama filenya untuk aplikasi yang tersendiri adalah SAS_21 Bapak Ibu. Oke, untuk password user dan password awal itu yang default adalah admin Bapak Ibu ya. Otomatis ya. Oke Bapak Ibu, kita ulangi lagi di aplikasi SAS 2021. Oke, masukkan untuk user dan password awalnya adalah admin. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi SAS 2021 modul admin. Di sini nih masih versi awal, versi 2100. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita sekarang sudah ada di versi 2105. Jadi Bapak Ibu harap melakukan update aplikasi SAS 2021 ini secara berurutan. Jadi mulai dari 2101 sampai dengan 2105. Kenapa harus berurutan?
Karena di tiap update ini memiliki histori update yang berbeda-beda. Jadi bukan diakumulasikan update ini di versi terakhir. Makanya kami selalu titik beratkan kepada tiap satker yang baru pertama kali menginstal aplikasi SaaS untuk menginstal update secara berurutan. Oke, Bapak Ibu, di sini kita keluar dulu. Kita akan melakukan update SaaS mulai dari 2101 sampai dengan 2105. Ini kita mulai yang dari 2101 Bapak Ibu ya. Oke, file yang update yang ini Pak, Bapak Ibu ya, yang exec. Tinggal Bapak Ibu klik saja. Oke, tinggal di next, install. Nah, di sini nanti Bapak Ibu masukkan user dan password admin. Oke, biarkan aplikasinya melakukan ekstrak referensi aplikasi SaaS 2021 ke folder aplikasi SaaS 2021 di DriveState. Oke, keluar. Kita ulangi lagi untuk versi selanjutnya. Hal yang sama kita akan lakukan sampai dengan versi 2105. Di sini Bapak Ibu semua boleh diinformasikan semua sudah di versi 2105 ya Bapak Ibu ya. Tolong nanti dipastikan bagi para PPSPM mengingatkan kepada masing-masing operator SaaS-nya untuk memastikan bahwa aplikasi SaaS yang digunakan sudah versi 2105 ya Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu, kita sudah selesai melakukan update aplikasi SAS 2021 sampai versi 2105. Sekarang kita coba masuk ke aplikasinya, Bapak Ibu ya. Di C aplikasi SAS 2021, kita cari file SAS 21, kita tinggal klik. Oke, masukkan admin. Pastikan bahwa di sudut kanan bawah ini sudah berubah menjadi versi 2105 yang tadinya masih 2100. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan update SAS 2021 ke versi terbaru, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu melakukan transfer pagu. Seperti yang tadi di slide yang telah saya sampaikan. Nah, ini adalah beberapa langkah-langkah terkait dengan setting awal aplikasi di level modul admin. Jadi ini ada 14 langkah. Bapak Ibu mohon dilakukan secara berurutan. Jadi pertama adalah transfer data pagu. Jadi Bapak Ibu pastikan telah memegang DIPA karena akan diperlukan data digital signature-nya atau DS-nya dari DIPA itu sendiri. Jadi kita coba praktikkan Bapak Ibu. Bagaimana cara melakukan transfer pagu. Di menu pagu, kemudian pilih transfer pagu dan revisi pagu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan transfer pagu dari DIPA KPPN Sumbawa Besar. Setelah siapkan di D. Nah, ini ada dua Bapak Ibu ya, ada DIPA awal dan ada DIPA revisi pertama. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata sudah ada DIPA revisinya, mohon dilakukan juga untuk transfer pagu DIPA, khususnya untuk yang revisi. Jadi tinggal pilih, terus masukkan barcode. Kode barcode ini adalah kode digital stamp yang ada di DIPA Bapak Ibu sekalian. Sebentar Bapak Ibu saya cari ya. Kita tinggal next. Tunggu sampai selesai prosesnya Bapak Ibu. Oke, next. Oke. Nah, kita keluar, kita pastikan bahwa pagu yang telah kita transfer tadi sudah ada di aplikasi SAS Bapak Ibu. Jadi kita tinggal klik pagu, kemudian kita tayang pagu. Nah, oke, kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian di sini sudah muncul dalam ini adalah DIPA pagu dari KPPN Sumbawa Besar. Oke, transfer pagu sudah kita lakukan. Selanjutnya kita lihat lagi di slide. Selanjutnya adalah rekam data PPK di menu referensi 1. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan kode PPK di referensi 1. Nah, silakan Bapak Ibu rekam. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki PPK lebih dari 1, tinggal Bapak Ibu rekam, tambahkan di sini, dibedakan di kode PPK-nya, 01, 02, seterusnya sampai dengan sesuai dengan jumlah PPK yang Satker Bapak Ibu punya. Oke, kita simpan. Nah, kalau Bapak Ibu
punya PPK lebih dari satu yang saya sampaikan tadi, silakan direkam lagi sesuai dengan jumlah PPK yang Bapak Ibu punya di satuan kerja Bapak Ibu masing-masing. Oke. Selanjutnya adalah pembagian pagu per PPK. Nah, termasuk pagu PPNPN. Kenapa perlu kita lakukan pembagian pagu PPNPN? Karena pada saat kita membuat SPP penghasilan induk PPNPN, akan ada pilihan daftar pembayaran PPNPN. Di situ nanti akan dimunculkan pagunya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak setting dari awal, akan terkendala dalam saat pembuatan SPP PPNPN tersebut. Jadi kita tinggal langsung masuk ke pagu, kemudian pembagian pagu. Nah, tadi kita telah merekam kode PPK dengan kode 01. Nah, kita tinggal bagi. Kalau PPK cuma ada satu, kita tinggal pilih, klik di sini Bapak Ibu ya, di kanan atas ini, kita tinggal masukkan 01. Oke, 01, terus kita simpan yang gambar disket yang di bawah ini. Oke, itu. Artinya itu semua pagunya Ya, satu itu. artinya DIPA ini cuma dimiliki oleh PPK yang satu itu. Tapi dalam hal PPK ada lebih dari satu, tinggal dibagi di sini. Jadi umpama setelah kita rekam tadi ada 1, 01, 02 sampai dengan 05 contohnya, masing-masing PPK itu memiliki untuk belanja modal PPK-nya. Ya, benar sekali. Jadi tinggal dibagi di sini, Pak. Ya Bapak Ibu ya, tinggal dibagi. Ini punyanya PPK 01, ini punya PPK 02 begitu. Oke, kita keluar. Nah, tadi setelah pembagian pagu, kita juga harus pembagian pagu PPNPN. Nah, Bapak Ibu, ini kemarin banyak yang terkendala di sini, di pagu PPNPN. Ada beberapa kemarin satker yang WA ke saya atau ke teman-teman di FO terkait dengan pada saat mereka membuat SPP penghasilan induk PPNPN. Jadi Bapak Ibu ada kemarin saya temukan ada beberapa satker, nggak perlu saya sebutkan pada kesempatan kali ini. Jadi seluruh pagu ini diisi dengan kode PPK, padahal harusnya Bapak Ibu sesuai dengan petunjuk di atas. Jadi ada keterangan satu, isikan kode PPK pada akun pagu PPNPN. Jadi di antara seluruh pagu ini, seluruh akun ini, Bapak Ibu tinggal mencari yang mana merupakan pagu PPNPN Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi tidak perlu yang warna merah ini Bapak input 01, semuanya di input 01, enggak gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal nyari di seluruhan pagu ini di mana akun honor atau penghasilan PPNPN induk Bapak ada. Jadi kita tinggal cari. Kebetulan di KPPN Sumbawa Besar ini kami ada di akun ini Bapak Ibu di 521111. Saya tidak tahu di tempat Bapak Ibu sekalian di output dan akun berapa. Tapi tolong dipastikan. Jadi kita input di sini. Jadi yang sesuai dengan keterangan sini Bapak Ibu ya, yang diisi adalah pada baris yang berwarna merah. Oke, kita input 01 karena tadi kita rekam PPK-nya adalah kode 01. Kemudian kita simpan sama di gambar disket di bawah. Oke. Nah, kita keluar. Nah, itu di step nomor 3. Kemudian di langkah keempat adalah rekam user. Rekam user itu baik untuk level PPK, PPSPM maupun bendahara. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian referensi 1 kemudian user. Nah, di sini baru ada user admin karena itu memang adalah bawaan dari default dari pada saat kita pertama kali menginstal aplikasi SaaS. Jadi Bapak Ibu tinggal rekam user. Kita coba menginput user PPK ya Bapak Ibu ya. Passwordnya kita samakan. Contohnya Mas ya. Ya, ini passwordnya ya kembali ke Bapak Ibu sekalian, mau usernya juga dikasih huruf A atau angka 1, passwordnya angka 1 itu terserah senyaman Bapak Ibu sekalian aja.
Oke, pastikan memilih operator, menunya adalah PPK. Kita pastikan memilih kode PPK-nya Bapak Ibu ya. Tadi kita rekam kode 01, kita pilih 01, kita simpan. Nah, ini baru kita berhasil merekam user untuk PPK. Nah, kita coba merekam untuk user PPSPN. Oke, levelnya operator, PPSPN, kemudian kita simpan. Oke, sekarang kita coba rekam untuk yang user bendahara. Kita coba pakai user namanya LPJ. Pilih bendahara pengeluaran. Nah, akan ada muncul notif atau pemberitahuan seperti ini. Referensi kode BPP belum direkam. Nah, jika muncul pemberitahuan atau notif seperti ini, Bapak Ibu tinggal oke. Bapak Ibu keluar, terus masuk di referensi 1 di pilihan submenu BPP. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih menambahkan. Nah, kode BPP-nya. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa kita harus mengisi referensi BPP ini walaupun Bapak Ibu di Satkernya sendiri tidak mempunyai BPP, karena ini merupakan default Bapak Ibu ya dari aplikasi SaaS. Jadi Bapak Ibu tinggal input saja kode BPP-nya bisa di 01. Kemudian jumlah UP sesuai dengan jumlah UP yang Bapak Ibu kelola. Jadi penjumlahan antara UP tunai dan UP KKP. Kami kasih contoh 50 juta. Oke, yes. Sorry. Oke, sudah. Oke, kita sudah berhasil merekam. Sekarang kita coba untuk merekam kembali user bendahara pengeluaran. Oke, sudah muncul Bapak Ibu ya. Oke, simpan. Nah, begitupun kalau Bapak Ibu mau merekam juga untuk user bendahara penerimaan, caranya sama Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya, setelah kita berhasil merekam seluruh user, pastikan kita telah memilih default Satkernya. Jadi, Bapak Ibu tinggal memilih di sini, Satker. Nah, tinggal masukkan pencarian kode Satker Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya contohkan untuk KPPN Sumbawa Besar. Bapak Ibu tinggal centang di kolom default ini. Oke, karena di sini di kanan bawah ini masih default Satker Bendahara Umum Negara. Nah, jadi setelah melakukan pemilihan tadi, keluar dulu dari aplikasi SaaS ini. Kemudian kita masuk lagi dengan user dan pass admin. Nah, dia sudah berganti sesuai dengan pilihan default Satker Bapak yang telah dipilih sebelumnya. Nah, kita coba ini Bapak Ibu ya melakukan uji coba terkait dengan user yang telah kita input tadi. Tadi kita telah menginput PPK, menginput PPSPN, menginput user bendahara pengeluaran. Kita coba ya. Kita coba untuk akses modul PPK.
Oke, ini adalah modul tampilan awal dari modul PPK. Kita coba akses untuk modul PPSPM. Nah, ini kita sudah berhasil mengakses ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan pilihan user yang telah kita input sebelumnya. Terakhir tadi ada user Silabi ya, kita coba akses lagi, kita coba login. Oke ya, ini adalah 4 aplikasi yang memang aplikasi SaaS user yang biasa Bapak Ibu gunakan. Ini beda role tapi satu aplikasi. Ya, ini ya oke, tadi sempat diingatkan oleh Pak Pon. Jadi perlu saya sampaikan juga di sini. Mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan satu laptop atau satu komputer berbeda ya gitu ya. Jadi umpama PPK-nya dan PPSPM-nya sendiri gitu. Nanti akan ada settingan tersendiri Bapak Ibu. Adanya di sini di utility, di setting database. Nah ini database-nya antara PPK dan PPSPM apakah gabung atau terpisah. Dalam artian terpisah ini menggunakan 2 komputer yang berbeda atau 2 laptop yang berbeda. Jadi kalau dalam kondisi tersebut, Bapak Ibu harus memilih yang database PPK dan PPSPM terpisah dalam hal menggunakan laptop atau peralatan data yang berbeda. Contoh pada kegiatan di pagi hari ini kita menggunakan database gabung karena memang kita menggunakan satu laptop yang sama. Oke, kita sudah berhasil mengakses ini. Nah, untuk modul masing-masing ini kita nanti akan jadwalkan Bapak Ibu ya. Kita sudah susun jadwalnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin cuma dalam hitungan minggu kita akan melakukan lagi ya Pak ya, refreshment modul PPK, PPSPM maupun Silabin. Cuma untuk hari ini kita masih fokus di admin ya Bapak Ibu. Kita perkuat dulu di adminnya karena untuk selanjutnya PPK, PPSPM dan Silabi saya rasa juga Bapak Ibu sudah sering mempraktekkan juga target peserta juga beda Mas ya. Iya, benar. Jadi mungkin kalau modul PPK lebih ke PPK dan operator PPK, ada operator SPP gitu, terus kalau untuk modul PPSPM ya PPSPM-nya dengan operator SPM-nya gitu. Kalau Silabi lebih ke bendahara pembayaran atau bendahara penerimaan. Oke, Bapak Ibu kita lakukan tadi default satker sudah, sekarang kita rekam nomor SPP dan nomor SPM. Jadi di referensi 1, masih di referensi 1, rekam nomor SPP, kita rekam, masukkan kode satkernya. Oke, grup SPM. Nah, ini kalau Bapak Ibu cuma SPM biasa, kategorinya masuk di A Bapak Ibu ya. Nomor awal seperti biasa 001, nomor akhir ya bisa Bapak Ibu pilih 999 untuk memaksimalkan jumlah nomor SPP SPM yang akan Bapak Ibu gunakan sepanjang tahun 2021. Oke, pastikan nomor SPP aktif adalah 0001 karena kita mulai di penomoran SPP pertama dengan 001. Oke, kita simpan, kita keluar, kita kembali ke step tadi, rekam SPP sudah, SPM, nah default KPPN. Nah, semuanya ada di referensi 1. KPPN, pastikan bahwa Bapak Ibu telah memilih KPPN Sumbawa Besar 101 sebagai KPPN default. Agak susah Pak Porter kalau bukan KPPN Sumbawa Besar yang dipilih ya. Oke, pastikan. Itu kalau KCBI-nya nggak usah Mas ya? Ya, kalau KCBI-nya nggak perlu. Nggak perlu. Kita khusus fokuskan ke KPPN saja. Ke kolom KPPN-nya kita default-kan, keluar. Selanjutnya adalah, ini yang agak penting Bapak Ibu. Kami membutuhkan concern dari Bapak Ibu sekalian di poin nomor 8 ini, yaitu rekam supplier. Rekam supplier. Nah ini juga ada sering terjadi kesalahan Bapak Ibu. Kenapa kami bilang sering kesalahan? Karena supplier ini agak gimana ya Pak? Agak unik ya. Baik itu dari nomornya, dari penamaannya, cara buatnya juga. Iya, karena ini nanti terkait dengan pembuatan kontrak. Jadi kalau sudah setting suppliernya salah di awal, otomatis nanti akan terbawa pada saat Bapak Ibu membuat kontrak.
Jadi tolong dipastikan bahwa nomor rekening, nama rekening, dan nama penerima itu telah sesuai dengan data pada pada rekening supplier yang sebenarnya gitu. Jadi di sini ada dua pilihan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa rekam manual atau Bapak Ibu bisa transfer dari SAS tahun yang lalu di menu utility. Nah, di sini ada pilihan ambil data supplier tahun lalu dengan catatan Bapak Ibu sekalian bahwa aplikasi SAS 2020 ada di laptop atau di komputer yang sama gitu. Itu Bapak Ibu. Karena nanti di sini akan ada pilihan. Nah, menu ini digunakan untuk mengambil data supplier dari aplikasi SAS 2020 ditimpa dengan menggunakan SAS 2021. Nah, kenapa saya tadi sampaikan? Karena akan langsung terbaca Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini memasukkan user dan password SAS 2020. Jadi tinggal diambil data sebagai admin. Iya Pak, sebagai admin. Nah, user dan password kalau kita ambil dari tahun lalu, berarti tahun ini kita bisa. Ya, kecuali ada penambahan supplier yang tidak ada di tahun 2020. Nah, mau nggak mau Bapak Ibu harus melakukan perekaman di sini Bapak Ibu. Perekaman. Kebetulan saya nggak punya data 2020 di komputer ini, jadi kita coba input saja Bapak Ibu ya. Oke, tipe supplier seperti biasa, 01 untuk satker, 02 penyedia barang atau rekanan, 03 pegawai. Rata-rata di KBPN Sumba Besar ini 01, 02, 03 dan 06 ya, Pak Bor. 06 itu lebih ke PPNPN ya. PPNPN. Oke, satker kita coba masukkan. Oke. Kemudian kita tambah alamat Bapak Ibu. Nah, alamatnya tambahannya ini Mas, kalau di supplier ini itu ada 3 site. Ya. Di awal tadi diisi namanya itu supplier hidden. Jadi kita pakai saja. Benar. Supplier apa? Ini supplier site ini jadi penposnya berapa nih di lokasi KPPN ini. Oke, kenapa tadi? Ini supplier site Mas. Iya benar. Nanti baru di bawahnya itu leveling itu penyebab. Nah, ini dia di sini. Jadi di sini juga ada bank luar negeri. Oh, kita kan juga di luar negeri kebanyakan. Jadi dulu nih memang ini kan juga bisa dipakai kebetulan untuk teman-teman di KPH ini. Jadi untuk pembayaran luar negeri juga pakai aplikasi pertama ya. Jadi memang menunya agak muncul tuh luar negeri. Ya. Untuk bank pusatnya ya tergantung dari pilihan Bapak Ibu, rekening bendaharanya di mana, kemudian nama banknya apa. Pastikan nama bank ini mungkin juga sih kalau salah ya. Nah, jadi kalau kita tahunya nih kalau Bank BNI misalnya 09 nih, kalau biasa nih gitu kan. Kalau KTM, kalau mobile banking, nah ini memang ini namanya kode bank span istilahnya Mas. Kode bank span kita dapat kode bank ini dari Bank Indonesia memang. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang tuh ada digit berapa saya lupa. Itu ada yang 009 atau Mas nanti milik Mandiri atau 008. Bagian dari kode bank itu sendiri. Itu Pak. Jadi memang dari BNI. Oke. Jadi memang kalau saya nggak salah itu yang kalau biasa kita melakukan transfer itu 002 itu yang punya BRI, 008 itu punya Mandiri, BNI sendiri 009. Saya nggak tahu aja dengan bank-bank lainnya bagaimana. Oke, nanti Bapak Ibu tinggal nyari ya Bapak Ibu ya, ada di rekening bank apa, di kantor cabang mana, cabang Sumbawa Besar gitu. Saya ditulis loh. Untuk pilihnya langsung aja.
pilih satu aja. Yang di mana sih? Susah ya. Ini soalnya seluruh Indonesia nih. Pilih satu. Oke, nanti kita tinggal Bapak Ibu. Ini KC Rangko ini yang di Mataram ini, nanti Bapak Ibu tinggal melakukan rename, ya Pak ya. Oke, nama rekening pastikan GG 101. Ada standarnya, Kita ini Bapak Ibu, kita random aja Bapak Ibu ya. Oke, kita simpan. Nah, ini baru satu ya Bapak Ibu ya. Untuk tipe supplier 01 yaitu Satker. Jadi 01 itu maksudnya Bapak Ibu bendahara pengeluaran. Jadi untuk rutin ya, lebih ke rutin, LS, bendahara, gitu, UP, PGUP gitu. Nah, kalau untuk yang rekening lainnya, supplier lainnya, contoh, ya, Bapak Ibu tinggal sesuaikan di sini Bapak Ibu. Mau yang kalau untuk yang rekanan, Bapak Ibu pilih yang 02, kalau yang terlampir para pegawai, Bapak Ibu pilih 03. Ya, apa perlu Pak? Mungkin apa enggak? Oke, kita sudah tadi melakukan perekaman supplier. Selanjutnya, nah ini tadi yang di poin 9 ini, supplier di 2020 bisa dilakukan ekspor ya berarti, dan diimpor di aplikasi SAS 2021 dengan menggunakan menu utilitas ambil data supplier tahun lalu. Cuma tadi sayangnya di sini saya tidak punya database SAS 2020, jadi kita belum bisa mempraktikkan. Cuma saya yakin mungkin Bapak Ibu yang saat di laptopnya masih ada aplikasi SAS 2020, saya rasa bisa mempraktikkan cara ambil data supplier tahun lalu. Oke, selanjutnya direkam data pejabat. Bapak Ibu, rekam data pejabat di referensi 1. Bapak Ibu. Nah, jadi ini Bapak Ibu harus memastikan ya, semua pejabat sudah terekam. Jadi itu ada 4 ya, KPA, PPK, PPSPM, maupun bendahara. Ini random aja Bapak Ibu ya. Rekam lagi.
Bapak Ibu. Kita sudah melakukan perekaman, jadi kita tinggal Bapak Ibu default ya Bapak Ibu, jangan dilupa defaultkan untuk masing-masing PPK, PPSPM dan bendahara. Nah, perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, aplikasi SAS ini, jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki atau mengelola lebih dari satu DIPA, aplikasi SAS ini bisa memfasilitasi Bapak Ibu hanya menggunakan satu aplikasi SAS. Jadi perlu saya sampaikan di sini. Jadi Bapak Ibu harus melakukan transfer pagu untuk ke setiap kode satker yang Bapak Ibu kelola. Jadi kalau umpama Bapak Ibu mengelola 2 DIPA, dalam artian 2 DIPA, berarti 2 satker ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus tetap bisa menggunakan satu aplikasi SAS. Namun pada saat pengoperasiannya Bapak Ibu harus membuat melakukan 2 kali transfer pagu sesuai dengan kode satker Bapak Ibu. Kemudian masing-masing melakukan juga perekaman referensi pejabat. Nah, jadi kalau umpama Bapak Ibu punya kelola 2 satker, Bapak Ibu harus merekam pejabat ini per masing-masing satuan kerja. Nah, jadi kalau pejabatnya ada di satu satker itu berbeda, umpama satunya satkernya 528608, terus satker satunya lagi 528609, Bapak Ibu rekam, dipastikan merekam untuk masing-masing pejabat. Begitupun nanti di usernya juga itu dibikin 2, Bapak Ibu ya, dibikin 2. Jadi user untuk admin satker A, PPSPM, PPK satker A, Bapak Ibu juga lakukan perekaman yang sama untuk satker B. Jadi KPA satker B, PPK satker B, PPSPM satker B. Jadi begitu. Jadi pastikan transfer pagu, kemudian rekam referensi pejabat, rekam referensi user, kemudian jangan lupa di pembagian pagunya, Bapak Ibu sekalian. Jadi pembagian pagu itu ada 2, jadi masing-masing satker. Jadi kalau memiliki 2 satker atau 2 DIPA dan hanya mau menggunakan satu aplikasi SAS, mohon dipastikan juga telah melakukan pengisian pejabat, user, kemudian pembagian pagu untuk masing-masing DIPA yang dikelola itu. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kita kembali lagi ke step berikutnya, yaitu rekaman nomor kontrak. Nah, rekaman nomor kontrak. Adanya di referensi 1, nomor kontrak. Nah, tinggal Bapak Ibu rekam, tahun anggaran, masukkan tahun anggaran 2021, satkernya. Untuk awal masukkan 001. Oke, nomor akhir 999 itu untuk maksimalnya, kemudian yang aktif harusnya 001 karena masih di awal. Oke, selesai untuk perekaman alokasi nomor kontrak. Selanjutnya adalah rekam BPP. Rekam BPP tadi ini kita sudah lakukan tadi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu memiliki BPP, mohon untuk menambah di sini. Tapi yang tadi kita input ini hanya untuk biar user bendahara pengeluaran itu muncul pada saat kita melakukan perekaman di referensi 1 di menu user. Jadi kalau Bapak Ibu pun tidak memiliki BPP, silakan aja direkam di sini, nggak masalah. Direkam saja Bapak Ibu sesuai dengan jumlah UP yang Bapak kelola. Gitu. Terus selanjutnya adalah rekam nomor kontrak ini berulang lagi ya Bapak Ibu ya. Sorry, maaf, nomor 11 dan nomor 13 ini ternyata berulang. Selanjutnya adalah referensi alamat. Selanjutnya adalah referensi alamat kantor. Nah, oke, tinggal Bapak Ibu tambahkan alamatnya. Oke. Nah, ini adalah langkah terakhir Bapak Ibu di
setting awal aplikasi khususnya di level admin. Jadi setelah kita melakukan pengisian referensi ini, jadi aplikasi SaaS kita ini sudah siap untuk dilakukan penginputan, baik itu penginputan SPP maupun penginputan SPM. Nah, jadi perekaman ini hanya dilakukan satu kali, Bapak Ibu, kecuali supplier. Jadi kalau Bapak Ibu ada penambahan supplier, silakan melakukan perekaman. Tadi kita sudah contohkan untuk yang bendahara, supplier bendahara, rekening bendahara pengeluaran. Nah, jika nanti ada penambahan supplier, baik itu pegawai maupun rekanan, Bapak Ibu tinggal tambahkan di sini. Tinggal memilih apakah dia masuk ke tipe supplier 01, 02, atau 06. Karena sebagian besar bukan sebagian besar, Bapak Ibu, hampir semua di KPPN Sumbawa Besar ini satkernya hanya menggunakan tipe supplier 01, 02, 03, dan 06 untuk PPN. Nah, saya tambahan sedikit Bapak Ibu. Jadi di modul admin ini, di modul admin SaaS 2021 ini, di menu utility ini ada beberapa tambahan. Adalah backup data pagu dan transaksi, ada restore data pagu dan transaksi. Cuma Bapak Ibu mohon dipastikan backup data pagu transaksi dan restore data pagu transaksi ini hanya bisa dilakukan di aplikasi SaaS yang sama. Maksudnya ini sama-sama menggunakan aplikasi SaaS 2021. Kemarin kejadian ada satker yang melakukan backup di SaaS 2020, namun melakukan restore-nya di aplikasi SaaS 2021. Jadi otomatis ada beberapa data yang hilang, Bapak Ibu. Nah, kemudian perlu dipastikan pada saat melakukan backup dan restore di aplikasi SaaS 2021, harap menggunakan versi yang sama. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan backup di versi SaaS 2105, mohon pada saat melakukan restore di aplikasi satunya, itu telah menggunakan referensi update versi 2105 yang sama. Karena kalau beda versi, entah itu lebih tinggi atau lebih rendah, otomatis tidak akan bisa masuk ke tujuan restore di laptop atau di komputer yang baru. Gitu. Nah, ini beberapa menu utility. Ada kirim referensi ke PPK. Kalau kirim data SPM ke Siladi ini pada saat Bapak Ibu mengirimkan data SPM, data SPP untuk ke aplikasi Siladi. Kemudian ambil data supplier tahun lalu telah saya jelaskan tadi di awal, mengambil data supplier yang Bapak Ibu gunakan di SaaS 2020. Kemudian kirim data hibah langsung bagi satker yang memiliki pengesahan hibah. Begitupun dengan terima. Kemudian perbaikan database ini dilakukan pada saat Bapak Ibu ada data sampah yang pernah dihapus sebelumnya, entah itu pernah menghapus data kontrak, data SPP, SPM, jadi untuk memastikan bahwa data itu hilang dari database, gitu ya Pak Olga. Tapi bukan menghapus data yang masih aktif Bapak Ibu, yang dihapus itu cuma data sampah istilahnya. Nah, masalah dilakukan. Oke, saya rasa untuk praktikum aplikasi SaaS versi modul khususnya untuk modul admin ini saya rasa sudah cukup ya Pak Port ya. Memang sih untuk admin ini saya rasa memang masih Bapak Ibu pasti paham lah karena kita hanya akan melakukan pengisian di referensi satu ini dan itu pun dilakukan hanya sekali. Nah, sekali aja di awal aja, pada saat setting awal aplikasi, kecuali yang supplier tadi itu jadi kalau Bapak Ibu ada tambahan supplier yang direkam lagi, tinggal rekam sesuai dengan tipe suppliernya. Tapi mulai dari kode PPK, kode user, nomor SPP, PPN, pejabat, ya selama tidak ada pergantian pejabat ya selama tidak ada pergantian pejabat ya Bapak Ibu tidak akan melakukan perubahan di situ. Nomor kontrak juga otomatis jadi nambah kontrak, nambah lagi plus satu gitu, begitu pun dengan nomor SPP, nambah SPP plus satu lagi gitu, alamat kantor dan BPP saya rasa tidak akan ada perubahan selama memang tidak ada pergantian.
Saya nambahin dikit boleh? Iya, Nah, ini terkait dengan utility, Mas. Iya. Kalau backup restore ini kalau bisa Saker ini katakan Rutin. minggu ya, Rutin Pak ya? atau sebulan atau 2 minggu lah. Iya. Itu di backup Bapak sekalian. Nah, kita kan nggak tahu nih, kadang laptop kita nanti rusak lah, korup lah, terus backupnya itu disimpan media yang berbeda nih. Kalau bisa di USB, flash disk khusus nih buat backup SAS. Benar. Di backup tiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali, nanti disimpan tuh backupnya di aplikasi di USB. Jadi kalau sewaktu-waktu kita benar nggak kejadian, gitu kan, ada apa? Soalnya kalau minta VPN, data SAS saya korup nih, gimana nih? Nah, itu juga benar nggak bisa gitu kan. Jadi ini anjuran gitu kan, kalau bisa diterapkan di SOP di internal Bapak sekalian terkait dengan keuangan. Jadi ada prosesnya untuk backup data pagu dan transaksi. Itu pertama. Terus yang kedua nih Mas, mungkin kemarin sebenarnya kita pasti mau ini ya, mau selesai dengan capaian output ya. Benar. 2021 minggu nanti sepertinya akan ada update SAS yang baru sepertinya terkait dengan capaian output. Jadi nanti mungkin harus tanggal 8 ya. Jadi bocorannya baru sekarang mulai tanggal 8 itu Maret berarti ya. Saker itu diminta untuk mengisi capaian output bulan Januari dan Februari. Tanggal 20. Nanti akan kita coba jelasin tuh nanti mudah-mudahan sebelum tanggal 8 atau setelah aplikasi launch-nya itu sudah ada update, kita akan sosialisasi lagi ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan khusus untuk capaian output. Karena capaian output ini ternyata dari evaluasi kemarin Desember itu Bapak Ibu ya, saya juga apresiasi Bapak Ibu sekalian karena kita cepat banget tuh, alhamdulillah sudah ada beberapa Saker yang belum sih, tapi alhamdulillah untuk sebuah besar untuk Desember itu 2020 itu sudah semuanya 100% alhamdulillah, baik dari sisi Saker maupun dari sisi capaian outputnya yang sekitar 400 sekian buat kita dapat besar. Nah, itu nanti banyak tuh ternyata data yang 2020 itu kemarin kalau cerita dari kantor pusat dari itu data kita tuh dipakai katanya mau dijadikan masukan untuk capaian kinerja di Kemenpan RB. Nah itu juga saya juga karena data kita sangat sejauh itu digunakan itu untuk capaian kinerja di Saker sebagai Saker RB dan untuk perencanaan untuk Bappenas juga gitu. Jadi memang impact dari penggunaan aplikasi Cakep itu sendiri ternyata tidak seperti kita bayangkan di daerah gitu. Ternyata itu di pusat itu dampaknya itu implikasinya sangat luar biasa. Gitu. Jadi kedepannya juga ini akan jadi agenda bulanan. Jadi yang bakal strict kita tagih terus nih Saker nih, jadi kita benar-benar terus sadar terkait dengan capaian output ini gitu kan. Nanti juga capaian output ini juga tidak akumulatif lagi bocorannya atau tidak kita sampai pertama 100%, tapi nanti akumulatifnya di per bulan berapa persen. Katakan bulan ini untuk output A gitu kan 5%, bulan depan 10%, jadi tidak akumulatif nih, jadi kayak 5% atau 10% sudah lebih dari 20% dan seterusnya. Tidak seperti itu. Jadi nanti sebentar lagi kita akan ada sosialisasi lagi terkait dengan capaian output ini mudah-mudahan semoga berjalan. Oke, mungkin sekarang kita bahas. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Nah, ini sudah ada pertanyaan Mas. Iya. Tadi ini ada pertanyaannya di kolom chat box tadi ini. Pertama tadi dari Rubasan ya. Rubasan itu mohon izin. Modul ya. Modul mungkin materi mungkin Pak ya. Iya. Mas ya nanti kami akan share nanti di LO, di grup LO License Officer. Kami akan share ada materi dari Pak Opo dan materi dari saya sendiri. Kemudian ada dari Man1 KSB, kalau setelah install aplikasi langsung ke 2105 bisa nggak Pak? Nah ini saya sudah jelaskan tadi di awal, memang aplikasi tiap kali ada update itu memang dia mengakomodir update-update sebelumnya ya Pak Forget. Nah, cuma dalam hal ini saya takutkan ada miss dari bawaan dari update dari 1 sampai versi 5. Jadi saya harapkan Bapak Ibu dalam melakukan update SaaS ini khususnya bisa dilakukan secara berurutan ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari 01 sampai dengan 05. Walaupun tadi saya sebutkan 05 itu sudah mengakomodir dari update-update sebelumnya. Cuma saya takutnya nanti ada miss, ada beberapa referensi yang tidak ikut terbawa. Jadi alangkah baiknya
saya rasa juga waktu yang diperlukan tidak terlalu banyak ya, Ya. kalau untuk mengupdate dari 1 sampai dengan 5. Nanti kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan terkait dengan mendapatkan aplikasi update ini, nanti bisa menghubungi kami di KPPN atau kami akan share di grup jika nanti ada update terbaru terkait dengan SAS 2021. Karena mungkin saya tambahin sedikit ya, update ini kadang nggak melulu soal referensi gitu kan. Jadi kadang itu merubah struktur untuk table di database tadi. Jadi kadang memang kalau bisa sarankan juga pribadi sih sebaiknya berurutan, bukan dari 1 ke 2 memang waktunya juga nggak banyak. Jadi khawatirnya ada di versi sebelumnya ternyata setelah evaluasi oleh tim perombang ternyata kayaknya nggak perlu nih, atau value-nya harus kita rubah atau seperti apa. Nah, itu sebaiknya ini berurutan, walaupun memang di masa tadi otomatis sebaiknya sih berurutan. Ya Bapak Ibu, izin lagi saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelayanan kami yang masih tanpa tatap muka ya Bapak Ibu ya. Jadi khususnya di saya ya selaku fungsional pembina teknis perbendaharaan negara. Jadi memang tugas dan fungsi saya memang salah satunya adalah pembinaan kesatuan kerja. Jadi mungkin Bapak Ibu yang terkait dengan kendala baik itu aplikasi, baik itu terkait dengan pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, nanti bisa melakukan koordinasi atau konsultasi melalui karena kita masih belum tatap muka ya Pak Kopda, bisa jadi nanti lewat grup atau langsung japri ke saya Bapak Ibu. Nanti nomor saya ada di grup, nanti bisa di-share. Mungkin nanti kami kalau perlu nanti saya L1 L2 nanti nomor saya nanti jadi kalau Bapak Ibu dirasa ada yang masih terkendala baik itu aplikasi maupun hal lainnya lah terkait dengan pelaksanaan dan proses pencairan anggaran, nanti mohon dikonsultasikan ke saya. Ya, oke. Bapak Ibu ada yang bertanya lagi sebelum kami tutup, karena mengingat ini adalah hari Jumat, Bapak Ibu bagi yang Muslim ada kewajiban. Kalau tidak, kita cukupkan sampai pukul 11.37 saja ini, karena mengingat hari Jumat. Dan kayaknya ya saya mungkin menutup ya mewakili Pak Adib, karena Pak Adib sedang berkoordinasi nih Bapak Ibu dengan Dinas Kesehatan supaya percepatan untuk vaksin PNS gitu kan. Jadi kan sekarang sudah masuk jadwalnya PNS untuk vaksin. Jadi mungkin Bapak Ibu juga saya mengimbau lah kalau bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk proses percepatan vaksin COVID nih. Jadi kita sudah bisa mulai tuh berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Jadi saya mewakili Pak Adib, saya mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan bergabungnya teman-teman di kali ini. Mudah-mudahan tidak bosan, kita akan lanjut lagi dengan serial berikutnya. Nanti mudah-mudahan kita jadi acara virtual ya, seminggu atau 2 minggu sekali untuk diskusi seperti ini, dan saya harap juga Bapak Ibu juga mengambil banyak pelajaran hal baru di sini dan nambah juga pengetahuannya terkait dengan peningkatan saya rasa dari ya ini ada lagi tadi Pak pertanyaan masih dari Man 1 KSB, konsul dari jam berapa sampai jam berapa? Oh ya. Ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu untuk konsultasi baik itu terkait dengan aplikasi ataupun pelaksanaan anggaran lainnya, mengikuti jam kerja di kami Bapak Ibu mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Jadi bisa melalui LWA atau melalui HCSO Bapak Ibu, karena nanti HCSO itu yang akan jawab adalah saya sendiri langsung, karena itu merupakan salah satu dari capaian indikator kinerja khususnya di fungsional sebagai PTPN atau pembina teknis perbendaharaan negara. Kalau untuk harinya yang menyesuaikan Bapak Ibu, hari kerja dari Senin sampai dengan Jumat, jadi 1 kali 9 jam kali 5 hari kerja. Oke, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang perlu ditanyakan, tadi dokumentasi. Mungkin bisa di-share kali. Bapak Ibu bisa diaktifkan keseluruhan videonya. Kita mau lakukan dokumentasi
mohon untuk dilakukan. Baik, mohon nyalakan ya videonya. Kita akan lakukan dokumentasi terkait dengan kegiatan di hari ini. Oke, Bapak Ibu ya, mohon ya diaktifkan videonya. Oke ya, Bapak Ibu, saya mewakili Pak Adib yang tadi kebetulan masih ada kesibukan di luar ya, dan panitia yang bertugas pada kegiatan Zoom hari ini mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan kegiatan BIMTEK atau refreshment aplikasi SaaS modul admin ini ada kekurangan ataupun keilapan ataupun kata-kata yang mungkin sedikit atau banyak menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi pada acara refreshment BIMTEK aplikasi SaaS modul-modul berikutnya, PPK, PPS, PM, Silagi, dan insya Allah tidak akan terlalu lama. Begitupun dengan BIMTEK capaian output, mungkin kita akan jadwalin. Ya, dan terakhir nanti ada BIMTEK Marketplace. Jadi saya Pak Afon dan Bapak Ibu sekalian akan sering-sering berjumpa di Zoom selama pandemi ini belum berakhir. Kita akan sering melakukan Zoom secara online. Dan mohon maaf juga kalau sampai dengan hari ini kita masih terbatas oleh pertemuan karena tatap muka, karena memang masih belum dimungkinkan, masih belum memungkinkan untuk melakukan tatap muka karena mengingat pandemi yang masih belum berakhir. Oke, Bapak Ibu, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Siang.